Puji Tuhan, kita bersyukur. Terima kasih buat seluruh panitia, terutama Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Ya, di tengah biasa bulan Desember itu ya jadwalnya itu padat. Dan kita bersyukur Bapak Ibu ya, kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Malam ini tema firman Tuhan adalah kasih yang melampaui batas. Kasih yang melampaui batas itu yang seperti apa ya? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, firman Tuhan berkata itu sangat biasa, itu sangat normal, itu sangat masuk akal. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu masuk akal ya. Seperti satu tradisi di Jawa itu kan, saya tuh belajar dari suami saya karena kebetulan saya menikah dengan orang Jawa, orang Solo ya suami saya. Jadi saya tuh belajar, ternyata saya nggak tahu kalau di Semarang, tapi di Solo itu kalau kita itu datang ke pernikahan orang, lalu atau kita bikin pesta, orang menyumbang kepada kita, maka kita harus catat ya jumlah sumbangan itu berapa, supaya kalau nanti dia anaknya menikah, maka kita harus apa Bapak Ibu? Harus membalas, ya kan? Dan kalau balas itu setara dengan yang dia sumbang sama kita. Jadi ya memang saya juga agak aneh gitu ya, datang di pesta ditulis ya amplopnya itu nomor berapa, supaya ketahuan oh Bu Debbie Basir ini nyumbangnya sekian. Agak-agak gimana ya sebenarnya ya. Tapi itu katanya suami saya, kalau di sini tuh begitu, supaya nanti kalau nanti dia bikin acara anaknya menikah, maka kita wajib datang dan membalas apa yang dia beri. Kalau kita memberi kepada orang yang memberi setara, itu kasihnya biasa. Itu kasihnya orang dunia semua begitu. Ya, tapi ketika ada orang datang ke pesta kita, dia nggak nyumbang karena dia berkekurangan. Lalu ketika dia bikin pesta, maka kita menyumbang besar. Itu yang luar biasa. Yesus lebih luar biasa lagi. Ya, kalau ada kasih yang melampaui batas itu begini saudara, ada orang berbuat jahat sama kita, tapi kita harus berbuat baik kepada orang itu. Nah itu kasih yang melampaui batas. Saudara pernah nggak mengalami ada orang bikin jahat sama saudara, tapi saudara harus berbuat baik sama orang itu, dan itu tidak mudah. Dan Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan waktu manusia itu benar, tapi ketika kita berdosa, kita ini terpisah dari Tuhan, manusia memberontak dari Allah, disitulah Tuhan datang. Ya, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu biasa. Tapi kita belajar dari Kristus hari ini, kita baca bersama 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9 ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata di sana, dan ayat yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa apa? Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa kenapa Yesus itu harus datang ke dalam dunia. Dulu ketika saya belum percaya Tuhan Yesus, ketika saya belum menjadi orang Kristen, saya dulu berpikir bahwa orang Kristen itu bodoh banget ya. Kenapa mereka percaya kepada Tuhan yang mati? Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus mati? Ya,
Saya dulu tidak mengerti, ya yang ada di benak saya itu secara manusia saya berpikir ya kalau dia Tuhan, ya masa dia kalah? Kenapa dia mati? Saya berpikir bahwa orang Kristen itu bodoh, ya agamanya itu agama yang bodoh, mempercayai Tuhan yang datang, yang maha kuasa, kenapa harus mati? Bapak Ibu, ya ketika kita tahu kenapa Yesus harus mati itu sangat luar biasa. Jadi saya baru mengerti setelah saya beberapa kali ke Israel, tahun ini 2 kali, setiap tahun 2 kali saya pergi ke Israel. Nggak usah takut, nggak ada bom, kalau belum waktunya mati, nggak mati. Amin. Saya yang paling spesial adalah yang kemarin, ya pada bulan Oktober itu saya berangkat. Kenapa saya bilang spesial? Karena saya bisa masuk sampai ke dalam kubah emas. Bukan hanya di halamannya, tapi masuk sampai ke dalam bangunannya. Ya, puji Tuhan saya dapat kesempatan bisa masuk ke Dome of the Rock. Dome of the Rock itu kenapa menjadi satu bangunan yang sangat luar biasa dan ya semua orang menganggap itu adalah tempat yang sangat sakral. Karena kubah emas itu, Dome of the Rock itu adalah bangunan yang sangat penting untuk 3 agama besar di dunia. Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga Muslim. Kenapa? Itu bersejarah bagi orang Yahudi karena itu adalah bait Allah pertama yang dibangun oleh Salomo di situ. Ya, bagi orang Kristen itu adalah bangunan bersejarah karena kita percaya Abraham pertama kali disuruh Tuhan mempersembahkan Ishak anaknya di Bukit Moria, itu di tempat itu yang sekarang kubah emas itu Dome of the Rock. Yang ketiga, kenapa bangunan itu menjadi penting bagi orang Muslim? Karena mereka percaya bahwa Nabi Muhammad naik ke surga itu dari Bukit Moria, itu dari Dome of the Rock. Jadi bangunan itu menjadi perebutan bagi 3 agama. Ya, dan sekarang dikuasai oleh Muslim, tapi yang menjaga itu tentara Yahudi. Ya, kemarin saya boleh masuk itu emas semua saudara, atasnya itu benar-benar emas asli. Lalu kalau kita kembali kepada sejarah ya, kalau kita pergi ke Israel itu kita baru bisa tahu ya. Waktu Yesus kita tahu bersama Yesus datang ke dalam dunia. Kenapa? Karena sejak zaman perjanjian lama, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu bisa disucikan hanya dengan darah. Karena nyawa ganti nyawa. Ya, itu adalah peraturan hukum Taurat. Makanya manusia dosanya bisa dikuduskan hanya dengan darah. Dan itu bicara tentang nyawa. Ya. Setiap setahun sekali imam besar harus masuk ke ruang maha kudus di bait suci untuk apa? Mempersembahkan korban sebagai penyucian dosa manusia. Berkali-kali Allah itu ingin manusia itu bebas dari dosa, mereka hidup di bawah pimpinan Tuhan. Karena dosa itu membuat kita ini terpisah dari Tuhan. Dan satu keadaan yang paling tragis dari seorang manusia adalah ketika dia hidup terpisah dari Tuhan. Sekaya apapun saudara, kalau engkau hidup tidak bergantung kepada Tuhan dan tidak dekat dengan Tuhan, maka hidupmu itu paling kasihan saudara. Orang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi dosa itu adalah penghambat antara manusia dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa-doamu, kata Tuhan. Tapi apa? Dosamu itu menjadi penghalang yang baik terjadi atas kamu. Kenapa kita nggak mengalami janji Tuhan? Karena ada dosa. Lalu manusia itu di dalam kengerian hidup, mereka hidup dalam kegelapan, dunia menjadi gelap karena hukuman dosa itu adalah maut. Allah yang berinisiatif
untuk menyelamatkan manusia, karena tidak ada lagi darah yang dapat menghapus dosa manusia yang begitu kotor, ya. Lalu Yesus harus turun ke dalam dunia, Allah sendiri yang harus datang ke dalam dunia, mengutus anaknya Kristus Yesus Tuhan. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Ketika Yesus akhirnya ada di dunia, dia harus disalibkan. Ini yang tadi saya bilang, kenapa orang Kristen itu percaya kepada Tuhan yang mati. Saudara harus mengerti sejarah ini agar engkau bisa menceritakan kepada orang lain. Ketika di Israel, kita pergi ke rumah Imam Kayafas. Di situ Yesus ditangkap dan dia dikurung di penjara bawah tanah. Kalau saudara melihat di sana sendiri bagaimana dengan mata kepala, itu dia masuk di penjara bawah tanah, bukan turun pakai tangga. Dia diikat pakai tali saudara tangannya, lalu dia diturunkan dari lubang kecil. Badannya diturunkan pakai tali digantung. Jadi ketika dia diturunkan dengan tangan yang tergantung itu, bayangkan ini ketarik semua tulang-tulangnya, semuanya remuk saudara. Waktu itu akhirnya Yesus dihakimi di situ. Dan mereka bertanya, kira-kira alasan apa yang harus kita berikan kepada Kristus ini untuk dia bisa dihukum mati? Karena pada waktu itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pengen membunuh Yesus. Mereka tidak menemukan alasan, mereka takut kepada rakyat, kepada pengikut Kristus yang begitu banyak saat itu. Mereka membayar saksi-saksi dusta untuk bersaksi tentang Kristus supaya diberatkan. Lalu ketika ada satu orang yang maju dan berkata, dia harus dihukum mati. Kenapa? Karena dia telah menghujat Allah. Apa hujatannya? Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini, Dome of the Rock itu, dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Mereka berkata, dia menghujat Allah. Bangunan itu bagi bangsa Israel adalah bangunan yang sangat sakral, karena di sana tempat mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Dan dengan gampangnya Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kristus merobohkan bait Allah itu adalah dengan kematiannya manusia tidak perlu lagi mempersembahkan korban di bait Allah itu yang dilakukan oleh imam besar. Makanya kita tahu bersama ceritanya, akhirnya Yesus dibunuh di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata waktu Yesus mati, tabir bait suci itu terbelah menjadi 2. Tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah. Bukan hanya imam besar yang boleh datang setahun sekali untuk menghampiri Tuhan, tapi setiap kita yang percaya kepada Kristus menerima darahnya, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Lalu saya baru mengerti saudara, oh ternyata memang Yesus itu datang untuk mati. Dan apa yang dimaksudkan dia merobohkan bait Allah itu? Supaya kita ini tanpa perantara bisa datang sendiri kepada Tuhan. Natal adalah bukti kasih Kristus yang melampaui segala batas. Kita harusnya terhukum, kita harusnya mati. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya menerima Tuhan Yesus tahun 95. Karena saya bukan terlahir dari kecil Kristen, tapi saya haji dan saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, saya hidup di dalam dosa. Saya melakukan apa yang saya mau, karena saya pikir itulah kebahagiaan dan itulah kemerdekaan hidup. Tapi ketika saya hidup dalam dosa, hidup saya makin hancur. Iblis makin tuduh kamu, ya kenapa kamu hidup, kamu sudah hancur. Orang yang hidup dalam dosa itu tidak mungkin ada damai sejahtera dalam dirinya. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Walaupun tanpa uang, walaupun miskin, kalau kita dekat dengan Tuhan, bahagia kita. Amin. Amin ya, rela enggak? Walaupun gak ada duit, dekat Tuhan bahagia.
Saya bukan berteori karena saya sudah mengalami. Ya, saya pernah hidup tanpa uang 1 sen pun di tangan saya. Saya pernah hidup tanpa ada satu orang pun yang bisa saya jadikan tempat sandaran hidup saya. Lalu akhirnya tahun 95, ketika saya berpikir mau mengakhiri hidup saya sudah melakukan semua dosa. Dan saya tiba di satu titik kejenuhan hidup. Saya merasa nggak ada yang sayang sama saya. Papi saya tiap hari pukulin saya sampai biru-biru badan saya. Dan iblis ngomong, nggak ada yang sayang sama kamu, nggak ada yang mengasihi kamu. Mati aja, bunuh diri aja, hidupmu sudah kotor, kamu penuh dosa. Masa depanmu juga sudah hancur. Semua intimidasi iblis itu datang kepada saya. Dan alasan yang paling kuat untuk saya mau mengakhiri hidup saya karena saya beriblis bilang, tidak ada yang mengasihimu. Papi saya kalau pukul saya, saudara, rambut saya dijambak, saya dihajar sampai biru-biru badan saya. Dan perasaan tidak dikasihi itulah yang mendorong saya untuk saya mau mengakhiri hidup saya. Kalau saudara lihat semua orang yang bunuh diri itu sebenarnya entah itu karena masalah hutang, karena masalah apa, problem yang paling besar dalam hati mereka adalah karena mereka tahu tidak ada orang yang mengasihi mereka. Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah itu kasih. Karena itu setiap manusia membutuhkan kasih. Waktu saya tahu nggak ada yang mengasihi saya, iblis berhasil meyakinkan saya, orang tuamu aja nggak sayang sama kamu, nggak ada yang sayang sama kamu. Tiap hari saya berpikir mati, paling enak itu mati. Lalu sampai satu saat saya tulis surat buat orang tua saya bilang, mami, papi, saya minta maaf, tapi ini yang terbaik. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau saya ini jadi anak yang tidak berbakti. Dan saya juga minta maaf kalau saya mengambil keputusan bunuh diri. Kalian tidak pernah mengerti saya, bahkan saya tahu kalian tidak ada satupun yang sayang sama saya. Selalu itu yang keluar dari hati saya, tidak ada orang yang sayang sama saya. Tapi malam itu sebuah pertanyaan muncul di kepala saya begini, Tuhan itu ada apa enggak? Kalau Tuhan itu ada, siapa Tuhan itu sebenarnya? Lalu sebuah pertanyaan muncul, kenapa Tuhan menciptakan saya? Cuma untuk hidup seperti ini, cuma untuk hancur, cuma untuk bikin dosa, cuma untuk dipukulin, cuma untuk bunuh diri. Apa rencana Tuhan bagi saya? Kenapa Tuhan ciptakan saya ke dunia? Ada begitu banyak pertanyaan tentang Tuhan yang berkecamuk di kepala saya, saudara, dan itu nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Lalu saya mulai penasaran untuk mencari siapa Tuhan itu. Dan Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jangan puas cuma dengan menjadi orang Kristen. Jangan puas hanya dengan beragama Kristen. Karena tidak semua orang Kristen selamat masuk surga. Ingat, Yesus berkata, di akhir zaman nanti ketika dia datang kembali, banyak orang akan berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, kami melakukan mujizat demi namamu, kami menyembuhkan orang demi namamu. Tapi Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jangan puas cuma dengan menjadi orang Kristen yang berseru Tuhan, Tuhan tiap hari Minggu. Kalau hidupmu nggak pernah berubah, kalau engkau tidak pernah melakukan firman Tuhan, engkau tidak layak untuk masuk surga. Katakan amin. Lalu Bapak Ibu, saya mulai bertanya, siapa Tuhan itu? Di mana dia? Kenapa dia menciptakan saya? Dan ternyata itu diperhitungkan Tuhan sebagai iman sebiji sesawi, di mana ada satu kerinduan di hati saya untuk mencari siapa Tuhan itu sebenarnya. Dan sejak hari itu saya terus penasaran bertanya, siapa Tuhan itu sebenarnya? Semakin galau hati saya, satu saat di
kamar. Malam itu saya berpikir saya mau mati saja, saya mau bunuh diri saja. Tapi malam itu saya nangis dan saya bilang, Tuhan, sebelum saya mati bunuh diri, saya cuma mau kalau memang Engkau itu ada, tunjukkan dirimu kepada saya. Saya nangis malam itu sejadi-jadinya di kamar saya. Saya bilang, siapa Engkau Tuhan? Kalau Kau memang ada, tunjukkan dirimu. Dan malam itu saudara, Yesus mendatangi saya secara pribadi di kamar saya. Roh Kudus turun, saya nangis berjam-jam, merasa diri paling kotor. Alkitab berkata, ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka dia akan menginsyafkan orang itu yang pertama akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Malam itu saya menangis, saya bilang, Tuhan, siapa Engkau? Saya membuka hati. Saya bilang, saya nggak peduli tentang agama, saya cuma pengen ketemu Tuhan. Karena tidak ada agama yang bisa menyelamatkan orang, tapi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan, sebab Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan malam itu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Hampir 1 jam lebih saya menangis di kamar saya. Ada pertobatan yang terjadi. Saya merasa saya paling kotor, saya ini sombong. Dan Roh Kudus menginsyafkan saya malam itu. Sejak malam itu saudara, ada sukacita besar waktu Yesus lahir di hatimu. Ingat, Natal itu bukan soal 2000 tahun lalu Yesus lahir dan di Bethlehem. Tapi tahun ini pertanyaannya, apakah Kristus sudah sungguh-sungguh lahir dalam hati dan hidup kita? Waktu Dia sungguh-sungguh lahir, maka Dia akan mengubahkan hidup saudara dan saya. Ketika saya terima Tuhan Yesus malam itu, apa yang terjadi? Hidup saya berubah. Ada satu rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saya baca Alkitab setiap hari, 6-7 jam saya baca Alkitab. Bukan baca di atas meja. Kadang saya baca di kamar mandi, di toilet saya baca karena saya takut ketahuan papi saya. Sejak kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan berteman dekat sama orang Kristen. Papi saya bilang, apalagi kamu pacaran dengan orang Kristen. Kalau kamu sampai menikah dengan orang Kristen, kata papi saya, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Dan itu tertanam di dalam benak saya. Saya tidak berani bergaul dengan orang Kristen. Saya nggak berani jatuh cinta sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen yang bertobat. Yang tidak bertobat sama aja kayak setan. Lalu akhirnya saudara, saya mengalami Tuhan. Tiap hari saya cuma baca Alkitab. Dan apa yang Rasul Paulus katakan, ya benar bahwa ketika aku ada dalam Kristus, pengenalan akan Kristus itu segala-galanya. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah semua itu. Karena mengenal Kristus itu lebih berharga dan itu beruntung. Bayangkan saudara, saya dulu tukang keluar malam, tukang dugem, pulang jam 2 pagi, dipukuli, dihajar, ya. Siapa yang bisa merubah orang seperti saya? Satu, waktu Yesus lahir dalam hati kita, kita buka hati bagi Dia. Karena itu saya selalu berkata, semua kita harus punya pengalaman pribadi. Natal itu perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Itu harus terjadi. Ketika saya menerima Tuhan Yesus, hidup saya diubahkan. Ya, ada sukacita, ada damai sejahtera, saudara. Saya yang dulunya tukang marah-marah, saya dulunya tukang berantem sama adik saya, sama kakak saya. Waktu saya menerima Tuhan Yesus, saya benar-benar berubah, saudara. 180 derajat. Makanya ketika pertama kali saya mengaku di depan keluarga saya, 1 tahun lamanya saya simpan iman saya, saudara. Tapi akhirnya saya nggak tahan. Saya temukan satu ayat firman Tuhan yang berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku, dia dibenarkan dan diselamatkan. Jadi kalau saya nggak ngaku Yesus di depan keluarga saya, maka saya nggak selamat, cuma dalam hati saja. Akhirnya saya berdoa minta kekuatan dari Tuhan. 3 bulan saya doa puasa, cuma untuk ngomong di depan keluarga saya bahwa saya sudah menerima Tuhan Yesus.
Akhirnya Tuhan kasih saya kekuatan hari itu. Saya menghadap sama papi saya bilang, papi, saya mau minta izin, mau kemana? Mau ke gereja. Papi saya kaget, marah, heran, syok. Dan pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya dia bilang begini, oh makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Dan semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus memang harus jadi apa? Aneh. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Coba tanya kanan kirimu, kamu sudah aneh belum? Ya, orang yang mengalami Natal dalam hidupnya, yaitu Kristus lahir dalam hidupnya, dia pasti jadi aneh. Kenapa aneh? Saya dulu tukang keluar malam, dugem pulang pagi. Waktu ketemu Yesus nggak suka keluar malam lagi. Saya dulu kalau berantem sama adik saya, pukul-pukulan, saya maki-maki, saudara, nggak usah dilihat, ini cuma meja yang diangkat. Ini semua mata tertuju ke sini loh ya. Memang banyak orang kepo ya. Saudara, dulu saya, ini meja buat apa? Oh, kasih minum sama saya, terima kasih ya, Tuhan berkati ya. Sebenarnya nggak perlu loh ya. Lalu saudara, saya pikir ya, waktu saya bertobat terima Yesus, saya yang tadinya tukang marah, tukang maki, Tuhan ubahkan. Saya nggak pernah lagi balas jahat dengan jahat. Saya dulu di rumah paling malas. Waktu saya ketemu Yesus, saya jadi paling rajin. Saya dulu judi, ya. Ketika saya terima Tuhan Yesus, nggak mau judi lagi. Ada begitu banyak hal yang Tuhan ubahkan dari hidup saya. Saya dulu pelit. Waktu saya terima Yesus, nggak pelit lagi. Bilang amin. Karena orang kikir tidak masuk. Bilang kanan kirimu, orang pelit nggak masuk surga loh. Ya. Kenapa saya ngomong tentang pelit ya ini ya? Berarti ada ini yang pelit-pelit di sini. Tapi saya tahu orang Semarang tuh nggak pelit ya. Insya Allah. Ya, Tuhan ubahkan saudara. Yang tadinya tukang marah-marah, emosi, waktu saya terima Yesus, sukacita tiap hari nyanyi. Amin. Makanya papi saya bilang, oh ini penyebabnya toh. Makanya papi lihat kamu jadi aneh. Dan semua orang yang mengalami Natal dalam hidupnya harus menjadi aneh. Karena Kristus telah lahir di hatimu dan dia pasti akan mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, ya. Tadi ayat ini berkata begini saudara. Ayat yang ke-11 dia bilang, dan inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka apa? Haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bagaimana supaya orang bisa melihat Allah dalam hidup kita? Yesus berkata, waktu kau hidup saling mengasihi, maka dunia melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Amin. Dari mana kita harus saling mengasihi? Yang pertama, dari rumah tangga, suami istri. Mari saling mengasihi. Mari saling menguatkan. Kalau berantem, ndak usah lama-lama, 5 menit cukup. Amin. Ada di sini yang berantem 3 hari 3 malam nggak bicara? Ada? Angkat tangan supaya Bapak Pendeta bawa di kolam baptisan lagi ya. Direndam 20 menit ya Pak, supaya dia buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Jangan ngomong kau Kristen, kalau berantem dengan suami dengan istrimu 3 hari 3 malam nggak ngomong, pret imanmu. Kau bukan pengikut Kristus. Allah telah
mengasihi kita dengan sedemikian rupa, kasih yang melampaui batas. Lalu bagaimana cara kita membalas kasihnya? Dia minta kita supaya hidup saling mengasihi. Amin. Suami istri, ayo kita saling mengasihi. Ya, saya dulu sama suami saudara, kita ini sudah sama-sama pendeta. Saya ketemu sama suami saya itu di gereja. Coba kurang kudus apa? Jadi kalau ada orang tanya, Ibu Debbie dulu ketemu suaminya di mana? Di gereja. Haleluya ya. Memang tempat ketemu jodoh terbaik itu di gereja. Ya. Saya pikir ketika saya ketemu suami saya di gereja, dia pelayanan, saya juga pelayanan. Maka saya pikir nanti kalau kita berantem pasti haleluya kau, puji Tuhan kau. Ya. Bahkan masuk ke strata yang lebih tinggi, pasti kalau udah mau berantem pakai bahasa roh. Itu saya pikir. Ya, saya ketemu pendeta menikah, ketemunya di gereja, pasti kudus. Waktu kita menikah, saudara, ternyata tidak seperti itu. Ya, karena pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Kami menikah. Ya aduh saudara, ketika menikah itu persoalan jujur, persoalan yang paling membuat saya itu berat menikah dengan suami saya itu adalah persoalan budaya dan bahasa. Karena kita ini menikah lintas budaya loh. Suami saya Solo, saya Sulawesi. Jadi Solo tapi ada wesinya. Itu Atos. Waktu kami menikah saudara, masalah bahasa itu yang jadi masalah. Ya, berkali-kali kalau saya ngomong suami saya itu, bisa ndak kowe itu ngomong kaya wong Jawa. Saya bilang saya ini orang Sulawesi. Saya ndak bisa ngomong kayak orang Jawa. Dia bilang, jangan ngomong ndak isa, ngomong iso. Lalu saya diajarin sama dia. Kamu mau saya ajarin? Iya, bagaimana? Wong Jowo kini ngomong nada belakangnya itu turun. Orang Sulawesi kalau ngomong nada belakangnya naik. Jadi saudara bisa bayangkan saya stres. Saya yang biasanya ngomong nada belakangnya naik, tiba-tiba disuruh turun. Saya suruh suami saya begini, ayo supaya deal begini, kamu juga saya minta ngomong kayak orang Sulawesi. Nada belakangnya coba naikin. Dia enggak bisa. Saya juga enggak bisa. Stres saudara, itu stres loh. Ya, karena ada statement yang berkata bahwa sebuah hubungan itu dibangun atas dasar komunikasi. Nah kita ini komunikasinya rusak. Selalu kalau saya panggil dia, saya panggil suami saya itu Jo, artinya bojo. Jadi tidak boleh ada orang lain yang panggil dia Jo, cuma saya yang boleh. Ya. Jadi kalau saya dulu habis masak saya teriak, Jo, ayo mangan. Dia datang, dia bilang, ngopo to kowe iki nesu. Saya sudah capek masak, saya panggil dia baik-baik loh. Memang baiknya orang Sulawesi gitu. Ayo mangan. Dia datang, kowe iki ngopo to kok nesu. Saya bilang, aku ki ndak nesu loh. Tapi nadamu tuh nesu loh, ora. Malah jadi nesu tenan. Tenan saudara ya. Jadi saya tuh stres saudara, mencoba mengkomunikasikan. Setiap hari kami ribut cuma masalah bahasa dan bahasa. Tapi itu benar-benar stres saya. Sampai berkali-kali saya bilang sama dia, terus maumu tuh bagaimana? Aku tuh ndak bisa dirubah. Ya kalau tahu dulu kamu cari cowok cewek yang lembut, ya pokoknya kini nikah karo Sri rezeki. Lah ngopo kamu nikahnya sama orang Sulawesi, sama Debbie Basir? Itu selalu saudara. Tapi akhirnya kami mencoba ya, apalagi saya waktu itu masih sakit jiwa. Karena saya waktu menikah dengan suami saya masih membawa kepahitan, luka batin dari papi saya. Karena saya ternyata belum mengampuni papi saya seutuhnya dari hati. Jadi saya sakit jiwa. Saya bersyukur saya menikah dapat suami orang Solo yang lembut, yang halus. Dia begitu memahami saya dengan karakter yang kasar. Dan juga saya masih ada kepahitan. Dulu saudara, kalau saya tersinggung dengan omongan suami saya,
Saya pukul diri saya sendiri, saya benturkan kepala saya ke tembok, saya pukul anak-anak itu sampai nangis, sampai badannya mereka biru-biru. Kalau mereka nangis minta-minta ampun, saya bilangnya apa? Kamu tahu nggak apa yang dulu papi saya bikin sama saya tuh nggak ada apa-apanya dengan apa yang saya bikin sama kamu. Jadi dulu saya ini sakit jiwa. Bukan berarti orang yang sudah pelayanan itu hidupnya sudah beres loh. Ya, kita perlu membereskan diri dengan kasih Tuhan. Lalu satu saat suami saya selalu bilang sama saya, "Say, kamu tuh sakit loh." Ya, saya bilang, "Sakit apa?" "Kamu tuh kayaknya jiwanya bermasalah loh, kamu tuh luka batin." Saudara bisa bayangkan, saya dulu kalau marah sama suami saya pergi dari rumah loh. 1 hari itu saya nggak pulang. Saya pernah bawa anak saya yang baru umur 1 minggu loh. Saya matiin handphone. Dia bingung cari saya kemana. Kalau dia tertekan, saya seneng. Lah sakit jiwa kan saya. Sampai teman saya bilang, "Kasihan loh suamimu." Saya bilang, "Biarin aja." Sampai akhirnya suami saya berkata, "Kamu tuh sakit loh non." Wah, saya makin marah saudara. Alkitab berkata begini, Yesus itu datang ke dalam dunia ya untuk orang-orang yang berdosa, orang yang sakit. Karena bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Persoalannya seringkali kita ini tidak merasa bahwa kita sakit. Ya, seringkali kita nggak merasa kita sakit. Bagaimana kita bisa disembuhkan waktu kita merasa kita sakit, lalu kita minum obat atau kita datang ke dokter untuk periksa. Nah waktu itu saya istri yang sakit jiwa, tapi suami saya bilang, "Kamu tuh sakit loh." "Enggak, saya ini pendeta, saya ini doakan pelepasan orang yang kepahitan." "Kamu bisa-bisanya ngomong saya kepahitan dan luka batin." Tapi buah-buah dari karakter saya itu menunjukkan saya itu sakit. Sampai satu malam kami ribut saudara, bertengkar. Kami sudah hamba Tuhan loh, sudah pelayanan waktu itu. Sampai suami saya akhirnya lihat saya manifestasi lagi, saya teriak, saya pukuli kepala saya. Lalu dia ambil gitar, dia nyanyi menyembah Tuhan saat itu dan hadirat Tuhan turun. Lalu suami saya dapatkan dari Tuhan bahwa saya ini masih kepahitan sama orang tua saya. Dan akhirnya saat itu suami saya bilang sama saya begini. Dia bilang, "Sayang, coba kamu lihat aku. Anggap aku ini papimu. Coba kamu peluk aku dan bilang bahwa kamu mengasihi papi." Saya makin manifestasi di situ, saya memberontak saudara. Tapi dia berdoa terus, dia nyembah Tuhan, lalu hadirat Tuhan turun. Saya mulai nangis, saya dijamah Tuhan. Dia nangis, "Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi." Dia main gitar, saya nangis dijamah Tuhan. Lalu akhirnya untuk yang keberapa kalinya suami saya bilang sama saya, "Kamu lihat aku, anggap aku papimu, dan bilang bahwa kamu mengasihi papi." Saat itu saya dilepaskan Tuhan. Saya peluk suami saya saudara, dan saya anggap dia papi saya. Waktu itu saya peluk, saya bilang, "Papi, saya mengasihi papi. Saya melepaskan pengampunan buat papi." Saudara tahu setelah peristiwa itu, hubungan saya dengan papi saya dipulihkan. Saudara, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Apa pesan Natal bagi kita di tahun ini Bapak Ibu? Kasih yang melampaui batas biarlah hadir dalam hidup kita. Saya berdoa tahun ini kita menjadi keluarga yang hidup dalam kasih. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh belajar untuk saling mengasihi. Suami istri pulang dari tempat ini berubah, supaya anak cucumu diberkati Tuhan. Jangan ada lagi yang berantem, saling tuduh, saling menyakiti. Jangan biarkan iblis menang dalam rumah tangga kita. Tapi kita mau menjadi suami istri yang bergandengan tangan, yang bersehati, menangis bersama buat keluarga kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, di mana ada orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan mengalir dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita hentikan semua hal yang bisa membuat hancur keluarga kita.
Saya melihat di Jakarta banyak anak-anak muda yang kehilangan arah. Kenapa? Dimulai dari orang tua. Banyak anak muda yang bunuh diri karena mengalami kehancuran dalam keluarga. Lihat papa mamanya tiap hari bertengkar. Mari saudara, saya berdoa supaya kita semua sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mau menanggapi kasih Tuhan yang tanpa batas itu. Kristus sudah datang lahir di hati dan hidup kita. Biar kita sama-sama mau mempraktekkan kasih Kristus itu. Dan kita mau sungguh-sungguh meneladani Kristus. Saya ini belajar, saya tutup dengan satu kesaksian. Saya undang para imam musik bisa maju ke depan. Saya itu sering berbuat baik kepada seseorang, saudara. Dia ini selalu saya bantu. Anaknya nggak bisa sekolah, saya bantu. Waktu dia kesulitan, dikejar-kejar hutang, dia telepon, saya bantu. Setiap bulan saya bantu, saya kasih dia uang sembako. Yang bagi saya itu nggak sedikit, itu lumayan dia bisa hidup untuk sebulan. Tapi saya ketemu beberapa orang, saudara. Orang-orang itu bilang sama saya, dia tuh selalu jelekin saya. Dia ketemu siapa aja dia jelekin tentang saya. Dan itu bukan cuma satu orang, beberapa orang. Sampai satu hari saya tuh bilang begini, Tuhan, saya mau stop bantu dia. Saya gak akan tolong dia setiap bulan. Buat apa saya tolong orang jahat begitu? Sampai ada satu orang yang cerita ke saya, dia cerita kamu begini-begini. Ngapain sih Deb kamu tolong dia tiap bulan? Stop lah. Kita tuh tolong orang yang harus kita tolong. Lalu satu kali saya benar-benar stop. Saya bilang biar dia kapok lah ya. Saya sudah berbuat baik. Kalau orang itu menjelekin kita, orang musuh kita itu biasa. Kalau teman menjelekin kita yang kita nggak pernah berbuat baik sama dia itu juga biasa. Tapi orang yang selalu kita tolong, yang selalu minta tolong sama kita dan selalu kita tolong, menjelekkan kita itu sakit loh saudara. Ketika saya tidak mau menolong, saya stop bantuan saya. Satu saat hati saya ini nggak damai sejahtera, saudara. Setiap malam itu nggak damai sejahtera. Sampai satu kali Tuhan itu bicara kepada saya dalam hati. Tuhan tuh berkata begini, kamu tuh berbuat baik sama dia bukan karena dia baik. Kalau kamu berbuat baik sama dia karena dia baik, orang dunia juga melakukan hal yang sama. Kamu berbuat baik sama dia sekalipun dia jahat, itu karena kamu mau hidup berkenan di hadapanku. Coba kamu lakukan itu. Lalu saya itu bertobat di hadapan Tuhan, saudara, dan saya tahu mungkin itu salib yang Tuhan izinkan ada di hidup saya. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, tapi biar Natal tahun ini menjadikan hati kita ini semakin kudus di hadapan Tuhan. Kita mau belajar terimpartasi dari kasih Kristus yang melampaui batas itu. Dan saya mau, mari kita semua datang kepada Tuhan. Biar kita mau berkata, Tuhan, kami ada di penghujung tahun 2024. Kami mau tutup tahun ini Tuhan, dengan hidup yang berkenan pada Tuhan. Dengan hati yang baru, tanpa kepahitan, kekecewaan, kami mau mempraktekkan kasih Tuhan itu. Supaya kami boleh memasuki tahun yang baru, dengan hati yang baru, hidup yang baru, dan berkat Tuhan yang baru. Kita bangkit berdiri bersama.